Tahukah kamu, di tengah sunyi dan pegunungan Papua Barat yang sulit dijangkau, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Pada tanggal 6 Oktober 2025, di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, suara gemuruh di langit mendadak memecah keheningan. Sekelompok anggota gerakan bersenjata yang biasanya menjadi ancaman, justru menjerit minta tolong. Penyebabnya? Bukan serangan darat, melainkan datang dari udara, dari sebuah burung besi tangguh bernama Super Tucano. Siap Bapak sudah? Sudah dulu. Bapak sudah dulu. Pesawat ini bukan sekadar jet tempur biasa. Inilah Embraer EMB-314 Super Tucano, atau yang lebih dikenal dengan kode A29 Super Tucano. Didesain oleh Brasil untuk perang asimetris, pesawat ini bukan untuk duel kecepatan, tapi untuk daya tahan dan presisi serangan di daerah sulit, seperti hutan, pegunungan, atau bahkan padang pasir. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan beroperasi di landasan pendek dan kasar. Jadi, bayangkan saja, di tengah hutan terpencil pun, pesawat ini tetap bisa lepas landas dan mendarat dengan mulus. Bukan cuma itu, Super Tucano juga sering digunakan sebagai pesawat latih tempur. Artinya, para pilot bisa belajar bertempur langsung dengan teknologi nyata di kokpitnya yang modern. Berbicara soal teknologi, Super Tucano sudah dibekali avionik canggih, layar multifungsi digital, sistem navigasi GPS, hingga night vision Google untuk operasi malam hari. Lengkap pula dengan perlengkapan peperangan elektronik dan sistem flare untuk mengelabui rudal musuh. Semua itu membuatnya jadi teman setiap para pilot dalam misi-misi berisiko tinggi. Kalau bicara tenaga, pesawat ini ditopang oleh mesin Pratt & Whitney PT6A68C yang menghasilkan daya sekitar 1.600 tenaga kuda. Dengan mesin itu, Super Tucano mampu terbang hingga 590 km per jam. Mungkin tidak secepat jet tempur supersonik seperti F-16 atau Sukhoi, tapi jangan salah, Super Tucano unggul dalam hal ketahanan dan efisiensi bahan bakar. Ia bisa bertahan di udara hingga 6 jam non-stop, sangat cocok untuk misi patroli panjang atau pengawasan wilayah terpencil. Dari segi jarak, Super Tucano mampu menempuh 1.330 km tanpa tangki tambahan. Namun jika dibekali tangki eksternal, jangkauannya bisa mencapai lebih dari 2.800 km, cukup jauh untuk menjelajah dari ujung ke ujung wilayah Indonesia. Sementara ketinggian terbang maksimumnya mencapai 10.670 meter, dengan kemampuan menanjak sekitar 16 meter per detik. Dari luar, desainnya tampak sederhana namun kokoh. Panjangnya sekitar 11,38 meter, bentang sayapnya 11,14 meter, dan tingginya hampir 4 meter. Bobot kosongnya mencapai 3.200 kg, sedangkan bobot maksimum saat lepas landas bisa menembus 5.400 kg. Dengan bentuk aerodinamis yang ramping, ia tetap stabil meski melaju di ketinggian ekstrim. Nah, bagian yang paling menarik tentu saja persenjataannya. Super Tucano membawa dua senapan mesin kaliber 12,7 mm yang terintegrasi di sayapnya. Tapi itu baru permulaan. Pesawat ini punya 5 titik gantung untuk membawa berbagai persenjataan tambahan. Mulai dari roket kaliber 70 hingga 127 mm, bom bebas Mk82, bom pintar GBU-12, JDAM, hingga rudal udara ke darat AGM-65 Maverick. Kalau perlu melindungi diri di udara, Super Tucano juga bisa membawa rudal udara ke udara AIM-9 Sidewinder. Total beban persenjataannya mencapai 1.500 kg, cukup menakutkan untuk ukuran pesawat turboprop. Namun, kehebatan Super Tucano tak hanya soal senjata. Fleksibilitas operasional dan biaya perawatan yang rendah menjadi daya tarik utama. Negara-negara seperti Kolombia, Afghanistan, Filipina, hingga beberapa di Afrika telah membuktikan efektivitasnya di medan tempur. Misalnya di Kolombia, pesawat ini digunakan untuk menumpas gembong narkoba di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau. Bagi negara berkembang, Super Tucano adalah solusi cerdas. Dengan harga dan biaya operasional yang jauh lebih murah daripada jet tempur modern, mereka tetap mendapatkan kekuatan udara yang mematikan. Tak heran jika banyak analis menyebutnya sebagai jet tempur rakyat, sederhana, tangguh, dan bisa diandalkan kapan saja. Kini, pesawat ini juga menjadi tulang punggung operasi kontragerilya di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam kondisi seperti di Papua, di mana medannya bergunung-gunung dan minim akses darat, Super Tucano terbukti ampuh dan efisien. Serangan yang presisi dari udara bisa membuat kelompok bersenjata yang bersembunyi di balik pepohonan tak lagi merasa aman. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa tidak kirim jet tempur modern seperti F-16 saja? Jawabannya sederhana,
Super Tucano jauh lebih cocok untuk kondisi geografis Indonesia. Ia bisa lepas landas dari landasan pendek di pedalaman, membawa beban besar, dan terbang pelan tapi stabil saat melakukan pengintaian. Dengan segala kemampuannya, Super Tucano menjadi simbol efisiensi modern militer Indonesia. Tidak perlu menjadi yang tercepat, tapi harus menjadi yang paling efektif di medan yang nyata. Dan siapa sangka, dari sebuah pesawat turboprop yang terlihat sederhana, lahir kekuatan udara yang mampu membuat kelompok bersenjata panik dan menjerit ketakutan di tengah belantara Papua. Begitulah Super Tucano, si burung besi tangguh yang tak butuh kecepatan supersonik untuk menunjukkan keperkasaannya.